Yo, shalom guys, welcome back to Andreas David Channel. Apa kabar kalian? Ku doain selalu sehat. Ini baru mulai ngevlog tapi hujan gini guys, nyebelin banget ini. Alam tidak berpihak. Ini aku keluar mau nganter dagangan guys. Ya kita harus ngelakuin banyak hal sih di masa pandemi ini, termasuk nggak cuma main YouTube, nggak cuma jualan aksesoris motor. Ini aku mulai jualan snack-snack makanan guys. Dan ini aku mau ngantar ke pemesannya. Lumayan sih. Oke guys, di video kali ini sekalian aku mau bahas tentang beberapa curhatan teman-teman dan pertanyaan dari para subscriber, viewers dari YouTubeku ini terkait masalah pemasangan plat nomor di kolong motor kita atau di bawah ekor motor kita. Banyak teman-teman yang nanya itu gimana cara masangnya, kemudian kendalanya apa, sesuai peraturan apa enggak, resikonya apa. Nah, berkaitan dengan beberapa pertanyaan dan curhatan dari teman-teman itu, maka di video ini aku bahas nih, aku simpulkan atau ya, aku ringkas nih guys, menjadi 3 masalah pemasangan plat nomor belakang di kolong bodi motor kita. Pemasangan plat nomor belakang di bawah undertail. Ada 3 hal yang menurutku itu sangat penting. Masalah yang pertama adalah memang tidak ada dudukan di bodi motor kita itu. Jadi kita otomatis harus membuat dudukannya sendiri atau bracketnya. Kebanyakan dari teman-teman yang nggak bisa masang di kolong dekat roda itu, kebanyakan memang pakai tail TD dan dipasang di ujung ekor bodi motor kita. Tapi seperti yang kulakukan ini, teman-teman tuh penasaran gimana cara masangnya. Nah, teman-teman harus membuat bracket sendiri untuk memasang plat nomor belakang ini. Hal yang kedua yang menjadi masalah di pemasangan plat nomor belakang di kolong ini adalah sering kotor pastinya. Sering kena kotoran, bahkan nih kalau parah-parahnya pas kondisi hujan, becek, bahkan berlumpur, ya otomatis plat nomor kita akan ketutup sama kotoran-kotoran. Jadi kita harus sering-sering membersihkannya. Meskipun hal ini sangat sepele, tapi cukup mengganggu keindahan motor kita lah kalau misalnya plat nomor kita tuh kotor. Dan otomatis kalau plat nomor kita kotor, angka-angkanya atau nopolnya kan nggak terlihat. Itu akan menjadi masalah juga. Kemudian masalah ketiga adalah, menurutku ya ini guys, masalah nggak lain nggak bukan adalah masalah tilang menilang. Nah, bagian ini nih yang pastinya seru akan kita bahas. Sesuai pantauanku dan sesuai yang ku tahu nih di Jogja guys, dari aku dulu pasang plat nomor belakang di kolong motor fictionku selama 5 tahun itu nggak ada masalah. Ketika ada razia juga tidak dipermasalahkan. Yang terpenting adalah plat nomornya dipasang dan terlihat. Teman-teman boleh sharing di komentar di kota kalian kayak apa. Kalau di Jogja, dari sejak aku pakai motor fiction si Hillboy dan ku pasang plat nopol belakang itu di kolong atau di bawah undertail, tidak pernah dipermasalahkan, tidak kena tilang. Bahkan ketika berhadapan satu persatu, nanti akan ada videonya di deskripsi ya guys, polisinya sampai nanya, plat nomor belakang dipasang nggak mas? Ya aku jawab aja kan, dipasang pak. Akhirnya dia ngecek dan memang tidak dipermasalahkan. Jadi kalau di Jogja aku bisa bilang adalah boleh-boleh saja sih menurutku sih. Karena menurutku juga yang terpenting adalah terlihat. Jangan ditutupi gitu juga. Apalagi kalau nggak dipasang itu malah benar-benar sangat-sangat menyalahi aturan. Nah, setauku selama ini aku pakai ya memang tidak ada masalah. Jadi untuk pemasangan plat nomor belakang di bawah kolong bodi motor kita itu bisa-bisa aja dan asik-asik aja, enak dilihat dan ya lolos tilang. Tapi bisa jadi di kota lain itu menjadi masalah. Aku mau mampir ke kantor ini guys, ngantar makanan pesenan.
few inches later. Oke guys, kita lanjut. Tadi kita mampir ya ke tempat aku nganter pesanan itu dan sudah beres. Tadi sampai mana ya bahasnya? Nanggung banget ya tadi. Tadi udah sampai ke poin yang ketiga, yaitu masalah ketiga yang paling menarik dan pastinya paling banyak dibahas. Kena tilang kok enggak ya? Jawabannya sih aku nggak bisa mastiin. Tapi sekali lagi seperti yang aku bilang tadi guys, kembali sih kalau ke kota kalian, di daerah kalian, di apa ya, di kawasan kalian itu, bahkan di setiap daerah kecil pun beda-beda. Dan tergantung juga sama bapak-bapak berrompi hijaunya sih, dia maunya gimana gitu kan. Karena bener-bener kalau sepengetahuanku dan pengalaman aku selama ini, aku pasang plat nomor itu di bawah bodi tidak menjadi masalah, bener-bener nggak masalah gitu. Aku udah pakai di Fictionnya selama 5 tahun lebih. Kemudian di motor ini si Chris CBR 250 RR juga udah hampir setahun kan, tidak ada masalah. Dari awal aku lepas spakbor belakang, kemudian ku pasangkan plat nomor ini di bawah bodi motor, di kolong lah, di kolong motor gitu ya, di dekat roda. Selama ini nggak terjadi masalah, ketika ada polisi juga nggak dipermasalahkan. Tapi sekali lagi ini kejadiannya di Jogja. Aku nggak tahu nih guys kalau di kota kalian kayak gimana. So pengennya juga teman-teman bisa share di kota teman-teman tuh kayak apa kebijakannya. Karena yang kulihat kan memang kalau di beberapa kota lepas spakbor belakang pun kena tilang. Ketat nggak ketatnya itu memang beda-beda, atau tergantung sama tadi bapak-bapaknya. Nggak cuma bapak-bapak sih ya, maksudnya ya itulah pihak yang berwenang itu, yang lagi berjaga, yang lagi apa ya, yang lagi cari sesuatu gitu kan. Aku nggak tahu seperti apa. Teman-teman juga boleh share kalau memang ada ketentuan undang-undangnya, supaya kalau hal ini memang menjadi sesuatu yang melanggar hukum, nah pastinya kan aku juga akan memperbaiki nih. Aku akan coba menyesuaikan supaya ya kita sebagai pengendara motor, meskipun kita suka modifikasi, ya nggak sembarangan modif, tetap sebisa mungkin nggak nyalain aturan. Kan seperti itu sebagai warga negara Indonesia yang baik hati. Begitu sih guys kalau sharingku tentang 3 masalah pemasangan plat nomor belakang di kolong motor kita. Yang pertama, karena memang nggak ada bracketnya, kita harus bikin sendiri, itu juga masalah. Yang kedua, gampang kotor, gampang kena kotoran, gampang ketutup, kita harus sering-sering bersihin, bahkan nyuci. Dan yang ketiga adalah siap-siaplah kena tilang, semisalnya hal ini dipermasalahkan di kota teman-teman. Itu aja mungkin yang bisa aku sharekan ya guys. Ini sore-sore, kemudian aku mau lanjut lagi guys ke satu tujuan lagi untuk menyelesaikan urusan. Kondisinya mendung juga di sini, hujannya nggak rata ya. Teman-teman tadi juga lihat sempat gerimis di daerah Godean, kemudian reda, jalannya benar-benar kering, dan di daerah sini basah lagi nih. Sampai lupa matiin sen. Kalau basah gini ngeri sih. Jaga jarak ya guys. Mungkin ku akhiri saja sampai di sini videonya. Thank you banget buat teman-teman yang udah ikut dan nonton video ini. Semoga bermanfaat dan teman-teman boleh sharing di komentar. Pokoknya di channel ini kita nggak usah nggak usah saling debat-debatan dan saling ngejek lah. Sebisa mungkin kita tukar pikiran. Kalau ada yang nggak setuju, silahkan sampaikan pendapat dengan tempo yang sesingkat-singkatnya dan dengan attitude yang benar. Tidak bermaksud menjatuhkan satu sama lain. Aku pun tadi sudah sampaikan kalau ada dari pendapatku atau argumenku yang salah, ya mohon maaf. Dan aku akan coba benahi. Oke guys, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa share video ini supaya kita lebih banyak sharing bersama.
Thank you guys. See you in the next video and God bless you.